Jadi Tuhan memakai manusia untuk menulis dalam bahasa manusia, sehingga setiap manusia itu mengerti isi firman Tuhan dalam bahasa manusia itu sendiri. Halo teman-teman, kedepannya melalui video-video yang akan saya upload ini, saya akan bicara tentang topik yaitu hermeneutika biblikal atau biblical hermeneutik, supaya teman-teman semua bisa belajar, baik itu seorang pembelajar awam bisa belajar sama-sama bagaimana kita bisa mengkhotbahkan Alkitab kita sehingga dapat tersampaikan kepada jemaat-jemaat atau teman-teman yang ada di sekitar kita. Namun sebelum kita sampai kepada topik hermeneutik, saya ingin mungkin sekilas menyampaikan bagaimana Alkitab itu kita gunakan dan latar belakang dari terbentuknya Alkitab, mungkin secara review yang cukup singkat sebagai bekal pengantar kita untuk kita belajar hermeneutik dengan baik. Karena kedepannya mungkin video-video yang akan saya upload ini bakalan kita membahas sampai kepada spiral hermeneutik, yaitu pembahasan hermeneutik secara biblikal yang mungkin dalam tingkatan yang advance. Oke, yang pertama kita mau lihat dulu bahwa Alkitab kita itu ditulis oleh orang yang berbeda-beda. Tetapi setiap orang ini dipimpin oleh Roh Kudus di dalam menulis bukunya. Teman-teman bisa lihat dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat 20 dan 21. Namun demikian, pada saat mereka menulis tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus ini, mereka masih dalam posisi sadar sesadar-sadarnya. Jadi bukan dalam artian mereka tidak sadar ya. Kalau nggak sadar itu mereka kesurupan. Tetapi mereka tetap sadar, mereka sadar tentang apa yang mereka tulis, namun tetap di dalam pengawasan dan bimbingan dari Roh Kudus. Karena dipimpin oleh Roh Kudus, karena dibimbing oleh Roh Kudus, maka yang mereka tulis itu adalah firman Tuhan yang tanpa salah. Beberapa orang teolog berkata ini adalah tulisan autograf atau autografa. Itu bisa teman-teman lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Dengan demikian, buku atau Alkitab kita ini ditulis dalam bahasa manusia ya teman-teman, dalam bahasa manusia biasa, sehingga manusia juga dapat mengerti isinya begitu. Jadi Tuhan memakai manusia untuk menulis dalam bahasa manusia, sehingga setiap manusia itu mengerti isi firman Tuhan dalam bahasa manusia itu sendiri. Jadi kalau ada orang-orang bilang kok kitab suci tapi diterjemahkan dalam banyak bahasa, ya itu nggak jadi masalah, karena Tuhan ingin firman-Nya dapat dimengerti, bukan untuk dibaca saja atau dihafal saja. Dengan kita mengerti siapa penulis dari setiap kitab-kitab yang terdapat dalam Alkitab, itu akan menolong kita untuk mengetahui setiap isi firman Tuhan berdasarkan konteks, berdasarkan bahasa, dan berdasarkan latar belakang yang cukup jelas. Jadi tadi yang pertama, yaitu Alkitab ini ditulis oleh orang-orang tertentu yang dipakai Tuhan untuk menuliskan firman Tuhan, sehingga manusia dapat memahami isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, pikiran Tuhan, dan jalan-jalan Tuhan dalam bahasa manusia, sehingga manusia bisa paham.